nama saya Salim dari Balgis Cake and Frozen UMKM. Yang mau saya tanyakan, kemarin mungkin di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, mungkin Cirebon OJK-nya mendapatkan pukulan yang keras karena salah satu koperasi ilegal yang notabene harusnya itu tanggung jawab OJK untuk masyarakat ternyata abal-abal, atau kita langsung bukan namanya CSI. Ya, yang pertanyaan saya, kemungkinan besar itu ada CSI yang lain yang berdiri terutama di kota Cirebon ataupun umumnya di Indonesia. Apa tindakan OJK? Apakah menunggu aduan kalau dananya nggak balik, baru OJK tindak ke ilegalannya, ataukah OJK langsung gerak cepat menutup sebelum membengkak? Karena kemarin kita tahu CSI itu sudah sangat membengkak dan mudah-mudahan dari OJK tidak ada yang nanam modal ya. Mudah-mudahan, karena hampir semuanya. Jadi jangan sampai OJK juga ikut nanam modal. Itu aja pertanyaan saya. Jadi apa tindakan OJK? Apakah tunggu aduan dulu sambil membengkak? Apakah ada langsung tindakan sebelum hal yang tidak diinginkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diawasi oleh OJK yaitu industri jasa keuangan, baik perbankan, industri keuangan non perbankan, industri keuangan non perbankan atau IKMB, yang itu misalnya ada perusahaan pembiayaan, asuransi, BPJS, dana pensiun, itu diawasi oleh OJK. Juga ada LKM dan industri-industri atau lembaga jasa keuangan yang izinnya di OJK itu diawasi oleh OJK, kecuali koperasi ada izinnya dari Kementerian Koperasi, sehingga koperasi tidak diawasi oleh OJK. Sehingga yang tadi kasus CSI, nah itu kan CSI itu izinnya bukan dari OJK, namun OJK merupakan ketua Satgas Waspada Investasi. Di sini di Cirebon juga ada, terdiri dari 10 instansi, Bank Indonesia, dari Kejaksaan, Kepolisian, dari Kementerian Informatika, nah itu Kementerian Agama, dan juga itu masuk dalam Satgas Waspada Investasi yang kebetulan ketuanya adalah OJK, yang dalam hal ini bukan di bawah OJK. Jadi OJK pada saat melakukan itu sebagai anggota waspada investasi, tetapi bukan sebagai OJK. Sehingga apa yang tadi izinnya bukan dari OJK, maka OJK tidak berhak untuk menindaklanjuti. Tadi seperti ada yang tadi investasi ilegal, makanya itu kan tadi dari awal kami apabila bapak-bapak ingin melakukan investasi, cek terlebih dahulu apakah legalitasnya dari sisi legalnya, misalnya terdaftar di OJK. Bisa tadi menghubungi telepon yang disebutkan tadi. Lalu kedua, dari sisi ya, apabila return atau pengembalian itu secara logika itu Bapak bisa, ini kalau memang dari sisi seperti perbankan nih, perbankan kan ada sisi legalnya, izinnya ada dari OJK. Lalu dalam memberikan bunga baik deposito maupun tabungan itu logis, misalnya 5% setahun. Kalau per bulan itu kan berarti kurang dari 0,5%. Nah itu secara logis oke. Pokoknya bapak-bapak apabila ingin berinvestasi, di sini juga ada ibu-ibu pelaku UMKM, untuk memastikan bahwa yang ditawarkan itu benar-benar berizin, bisa menghubungi OJK. Misalnya tadi ada produk-produk yang trading atau apa, nah ini
ada nggak izin dari OJK? OJK juga secara bulanan itu mengeluarkan atau mempublish investor itu yang terdaftar di OJK itu ada. Ibu bapak silahkan menanyakan atau bisa melihat di websitenya OJK, karena saat ini juga OJK sudah menutup beberapa investasi ilegal itu ratusan. Jadi yang ditutup ratusan tapi yang tumbuh ribuan. Nah ini perlu diwaspadai. Betul ya, mungkin Itu Pak, terima kasih Pak. Apakah cukup jelas Pak? Terima kasih. Terima kasih. Boleh hadiahnya untuk pasangan.